seni yang gimana sampai bikin kamu tajarrud, menganggap dunia benda itu tidak penting. Ternyata batin lebih penting, rohani lebih penting. Tidak ada gunanya duitnya banyak, kumlot, tapi di beberapa puisinya tentang insan kamil inilah kita bisa tahu Hamzah Fansuri ini memang dasar teorinya tentang alam semesta wahdatul wujud, tapi tidak meninggalkan syariat. Ada banyak puisinya yang konotasinya ke sana. Jadi untuk taroki ilaihi rojiun, kembali pada Allah, dia punya puisi itu. Syariat Muhammad, ambilkan suluh, ilmu hakikat yukja kau pertubuh, nafsumu itu jukja kau bunuh, makanya dapat sekalian luruh. Mencari dunia berkawan-kawan, oleh nafsu khobis engkau tertawan. Nafsumu itu Jogja kau lawan, makanya sampai engkau bangsawan. Mahbubmu itu tiada berhasil, fa'ainama tuwallu, jangan kau ghafil. Fasamma wajhullah, sempurna wasil, inilah jalan orang kamil. Susah ya nyari kalimat yang sama-sama di akhir itu. Makanya tak bilang tadi ini agak pengetahuan intuitif mesti. Kalau cuma dicari-cari susah, karena ini gabungan dari banyak bahasa. Jadi yang pertama, kalau mau jadi insan kamil, syariat Muhammad ambilkan suluh. Pakai syariat, pakai Quran, pakai hadis. Jalanmu naik, jangan ngawur. Untuk ketemu Allah sudah disediakan tangganya. Kalau sudah masuk ke syariat, nanti akan kenal hakikat. Ilmu hakikat yukja kau pertubuh. Hakikat itu kenyataan yang sejati, kebenaran yang hakiki, yang bisa ditemukan kalau sudah menjalankan syariat. Jadi orang bilang, oh ini toh rahasianya, itu hakikat. Orang ngerti itu tidak bisa kalau cuma dari baca buku, diajari orang lain, nggak bisa. Untuk sampai ke level O itu tadi harus dialami sendiri. Oh gini toh ternyata rasanya kawin itu. Nah itu kan tidak bisa kamu cuma dari teori. Meskipun semua orang bilang itu enak, tidak bisa. Harus kamu alami langsung. Untuk bisa O itu dialami langsung. Kamu nggak bisa cuma berteori. Sholat itu bikin kita tenang. Sampean pernah sholat? Nggak pernah. Nggak bisa. Teorimu masih berjarak. Nggak akan ketemu hakikat. Syariat dulu baru ketemu hakikat. Caranya apa biar hakikatnya ketemu? Nafsunya harus dikalahkan. Jadi egomu kalahkan dulu. Kalau ndak begitu, ya syariat tadi kamu setir dengan ego. Ketika syariat disetir dengan ego, ndak akan ketemu hakikat. Jadi ya ketemunya ego terus. Untuk kepentingan sementara. Kan ibadah kita sampai hari ini sebenarnya kan sebagian besar untuk kepentingan sementara. Mari kita sholat duha biar rezeki kita lancar. Mari kita kan selalu begitu, untuk kepentingan sesaat. Sebenarnya itu kan ya tidak salah, cuma itu dulu mungkin disampaikan biar kita tertarik sholat duha, biar kita tertarik sholat tahajud, biar kita untuk tidak berhenti di situ. Kayak adikmu yang kecil itu, kalau malas sholat kan kamu pakai iming-iming, ayo sholat. Nanti kalau sholat tak kasih permen. Nanti kalau kamu sholat tak beliin ini. Itu kan mungkin psikologi itu yang dimainkan dulu. Jadi
Padahal ketemu Allah itu nikmatnya luar biasa, daripada sekedar rezeki lancar, daripada sekedar dapat istri cantik, daripada sekedar kan doamu tiap hari kan itu, ya Allah, ya Allah, kamu ngincer, kan mikirnya cuma nilai. Eman seindah itu kamu ketemu Allah cuma minta nilai A, ya kan? Ya Allah, kumlot itu. Ya. Oke, jadi eman itu masih ego. Bunuhlah egomu. Dalam Islam itu kan yang nomor satu bukan itu, hakikat. Pahami hakikat itu, ternyata itu toh intinya, itulah hakikat. Berarti yang selainnya tidak penting. Terus mencari dunia berkawan-kawan, oleh nafsu khobis engkau tertawan. Bareng-bareng nyari dunia, dan kita hari ini disandra oleh ego, oleh hasrat yang jelek, oleh hal-hal yang tidak penting. Kita kan tersandra itu hari ini. Energi kita sering habis untuk mungkin bahas, memperdebatkan, memperjuangkan hal-hal yang tidak kondusif untuk pertumbuhan spiritual kita. Oleh nafsu dunia engkau tertawan. Tertawan itu tidak bisa lepas. Di situ terus, buletnya di situ terus. Kalau bukan duit, ya jabatan, ya perempuan, ya pangkat, ya selalu bulet di situ terus. Tidak bisa keluar dari situ. Oleh nafsu khobis engkau tertawan. Makanya nafsumu itu Jogja kau lawan. Lawanlah nafsumu itu. Kalau kamu menang, kamu akan jadi bangsawan. Bangsawan itu kan orang luhur, derajatmu tinggi di tengah orang-orang yang sedang tertawan oleh egonya. Kalau kamu lepas dari situ, maka levelmu tinggi. Oke, jadi jalannya yang pertama syariat. Dari syariat temukanlah hakikat. Untuk bisa ketemu hakikat, taklukkan nafsumu. Itu jalannya insan kamil. Kalau sudah, maka hidupmu tinggal satu variabel saja, yaitu Allah. Allah itu mahbub. Kalau di situ mahbubmu tiada berhasil, fa ainama tuwallu, jangan kau ghafil, fasamma wajhullah, sempurna wasil. Jadi cirinya sampai berhasil. Kalau belum ini tiada berhasil apa? Fa'ainama tuwalu, kemanapun kamu melihat, kemanapun kamu menghadap, jangan lupa. Kalau lupa berarti engkau ghafil. Apa yang tidak boleh lupa? Fasamma wajhullah, kamu ketemu Allah di situ. Kalau sudah bisa begitu, sempurna wasil. Lihat apapun, lihat siapapun, kamu melihat kehadiran Allah di sana. Jadi fa'inama tuwalu fasama wajhullah ini, kalau dalam dunia sufi bukan dalil kalau kamu bingung mana utara, mana selatan, ngadep mana aja sholatnya boleh. Bukan itu. Tapi fa'inama tuwalu fasama wajhullah itu, apapun yang kamu lihat, sadari kehadiran Allah di situ. Lihat ngaji, Allah hadir loh di sini. Sejak tadi kita omongkan, kamu ketawa-ketawa bahas Allah, Allah ada di sini. Kamu lihat siapapun, Allah ada. Kamu jalan-jalan di mall, ada Allah di situ. Kalau kamu sadar terus begini, kamu akan terjaga, wasil. Tidak gampang ketipu, tidak gampang kepengaruh, karena fokusmu hanya pada Allah. Wasil. Ini kalau diomongkan enak, cuma dipraktekkan susah. Kalau kamu sukses nyampe level ini, itulah jalan insan kamil. Jadi lihat apapun tidak kaget, yang dilihat hanya Allah. Karena ada Allah di situ, karena alam semesta ini cerminan keberadaan Allah. Karena dulu memang segalanya tidak ada, hanya Allah yang ingin dikenali, maka dia
memancarkan keberadaannya. Nah, itu insan kamil. Yes, kapan-kapan ini diulang-ulang rekamannya sampai kamu sadar. Ya, karena diprakteknya susah. Jadi fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Kamu tulis besar-besar di kamarmu, apapun yang dilihat, kamu lihat Allah. Lihat temenmu sak kos-kosan tidur, ada Allah di situ. Lihat cewek pakai rok mini, ada Allah di situ. Ya. Jadi kalau kamu lihat ada Allah di situ kan nggak jadi nafsu. Oke, alhamdulillah, Allah Maha Kuasa, Allahu Akbar. Nah, ini kan pikirannya selalu hadir Allah di mana-mana, apapun yang dilihat. Itu insan kamil, cirinya cuma itu. Cuma untuk sampai ke situ, syariat dilewati, hakikat ditemukan, nafsunya ditaklukkan. Kalau masih nafsunya belum takluk, sama-sama lihat pakai rok mini tadi, Allahu Akbarnya beda. Ya, jadi begitu lihat rok mini, Allahu Akbar. Itu kamu. Tapi kalau sudah di mana-mana lihat Allah, ya Allahu Akbar, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, panjang. Sudah ayat semuanya jadi ayat Allah. Makanya kan sering saya bilang ayat Allah itu ada dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ayat-ayat Allah berarti apa? Bukti. Apa sih yang dibuktikan? Ayat itu kan bukti. Bukti adanya Allah. Membaca Al-Quran itu kan bukti kamu temukan Allah di situ. Membaca alam semesta juga begitu. Temukan adanya Allah di alam semesta. Bahkan dalam apapun Allah ada di situ. Itu fasamma wajhullah. Oke, ini syair yang paling terkenal. Dulu saya SD juga sudah dikenalkan syair perahu ini. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikot, diperbaiki sudah. Ini maknanya gampang dicerna, kalimatnya pakai bahasa Melayunya simpel. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiada berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Titik-titik itu berarti saya loncati karena panjang. Ya, kalau tak tulis semua nanti jadi parade baca puisi. Ya, nanti kamu cari sendiri, banyak, di download gratis banyak syairnya. Lengkapkan pendarat, tali dan sauh, deramu banyak bertemu musuh, seribu rencam ombak pun cabuh. Jadi 1000 hempasan ombak yang bikin kacau, yang bikin terancam kapalmu, perahumu, tidak masalah. Karena apa? La ilaha illallah akan tali yang teguh. Selama kamu tetap berpegangan pada la ilaha illallah, selamat. La ilaha illallah itu terlalu nyata, tidak rumit, bisa dipahami siapapun yang mau. Tauhid makrifat semata-mata, memandang yang gaib, semuanya nyata, lenyapkan kesana sekalian kita. La ilaha illallah tempat musyahadah, menyatakan tauhid, jangan berubah, sempurnakan jalan iman yang mudah, pertemuan dengan Tuhan selalu susah. Lakunya panjang, rumit, konsepnya simple. Itu kalau dibaca secara metafor, simbolik, perahu itu badan kita, jasmani kita. Tadi ada kalimat kemudi dan peralatan perahu itu akal, hati, intuisi, jiwa, kerohanian kita, mental kita. Kemudian laut ini kehidupan, dari alam nasut sampai alam lahut. Bisa juga simbolis, perahu itu syariat, kemudi, peralatan perahu itu torekot, muatannya itu hakikat, hasilnya itu makrifat. Nanti kamu ulang lagi tadi, kamu balik lagi ke puisi ini. Maksudnya kalau dia ngomong perahu itu berarti kehidupan, kalau ngomong
jasmani, diri itu ya tubuh kita. Kalau ngomong kemudi dan peralatan itu perangkat kita yang diberikan oleh Allah sebagai manusia. Bisa juga ketika ngomong perahu itu maksudnya syariat, kemudi itu torekot, muatannya hakikat, hasilnya makrifat. Nah itu tidak saya jelaskan, kamu balik sendiri nanti ke puisinya. Ada yang ingin saya garis bawahi dari syair perahu tadi. Yang pertama, meskipun mistiknya dasarnya adalah wahdatul wujud, serba batin, tapi syariat alam syahadah itu ternyata penting. Makanya inilah gerangan suatu madah. Estetika itu ternyata juga penting, keindahan itu penting. Mengarangkan syair terlalu indah. Kok pakai syair ya? Ada juga yang pakai lagu ya. Ada juga yang kan selawat-selawat itu banyak pakai lagu. Nah itu teorinya. Kalau di sastra, ini dulu saya ngomongnya di estetika religius itu loh. Dalam Islam itu tidak masalah kamu berestetika, biar tidak bosen, biar nggak jemu. Karena Islam itu indah, Allah itu indah. Seni dan keindahan itu sah dalam Islam, asal membawa 6 fungsi ini. Boleh salah satu, salah dua, atau salah semua, syukur. Ya, salah semua itu maksudnya ada semua. Yang pertama, ada unsur tawajudnya. Dari kata-kata wajud, temuan. Maksudnya apa? Kegairahan, bikin kamu spiritualitasnya meningkat. Mendengarkan lagu yang bikin spiritualitasmu terpacu, itu tawajud. Astagfirullah, aku dosanya banyak. Itu kan spiritual, aku pengen tobat sekarang. Itu mungkin dengar lagunya siapa, apa lagu Trio Macan apa-apa gitu terus. Spiritualitasmu bangkit sekarang. Kok ada kayak gitu, terus tidak mau lagi ya. Itu kan ya sopo ngerti gara-gara itu. Oke. Terus tajarrud. Entah seni yang gimana sampai bikin kamu tajarrud, menganggap dunia benda itu tidak penting. Ternyata batin lebih penting, rohani lebih penting. Tidak ada gunanya duitnya banyak, kumlot, tapi kasih sayangnya tidak ada yang dilampiaskan. Nah itu kan kamu sadar, mungkin dengar lagu, mungkin dengar orang patah hati, kan ada lagu patah hati itu terus bikin kamu sadar, iya ya, ternyata sekaya apapun orang, sebanyak apapun hartanya, kalau hatinya sumpek ya sumpek aja. Itu tajarrud. Ada fungsi yang bikin kamu terbebaskan dari kungkungan materi, seni apapun. Terus tazkiyatun nafas, entah media seni apa, mungkin lagu, mungkin ceramah, mungkin musik, mungkin lukisan, mungkin apa yang tazkiyah, membersihkan diri, bikin kamu tidak tamak, bikin kamu tidak iri, bikin kamu tidak hasut. Nah itu boleh kalau dalam Islam. Terus hikmah. Hikmah itu entah media seni apa yang membuka matamu tentang banyak informasi yang hakiki, tentang kebenaran. Itu hikmah namanya. Setelah melihat lukisan ini, matamu terbuka bahwa wah ternyata kita itu kecil ya, alam semesta ini begitu luasnya. Itu fungsi hikmah. Jadi musik, seni boleh kalau bawa itu. Yang kelima dakwah. Kalau ini jelas ya, ada fungsi dakwahnya. Nanti nyanyi ada ayatnya, terus kamu terpikat, itu fungsi dakwah. Dan yang terakhir paling tidak ada fungsi madah. Makanya tadi kalimat awalnya Hamzah Fansuri, inilah gerangan satu madah. Madah itu memuji kebesaran Allah, atau sebaliknya menunjukkan betapa kita itu kecil, tidak ada apa-apanya kalau tidak dihubungkan sama Allah. Itu madah, puji-pujian. Jadi kalau ada orang tanya, boleh nggak seni dalam Islam, boleh nggak estetika dalam Islam, boleh, asal
dia mengandung paling tidak 6 fungsi ini, atau salah satunya. Ini dakwah, Pak. Nah, itu. Dari lagu ini, Pak, saya sadar bahwa laki-laki itu memang tidak bisa dipercaya, Pak. Itu ada fungsi hikmahnya berarti. Oke, yo mungkin lagu apalah, atau laki-laki itu nafsunya besar, Pak, dari lagu Buka Sitik Jos. Nah, misalnya, nah, itu kan ada fungsi hikmahnya. Tapi yang mengeruhkan batinmu, mengeruhkan nafsumu, menjauhkan dari Allah, sebaiknya dihindari. Wong kita itu sudah nggak terlalu dekat, yang kita dekati yang malah lebih menjauhkan lagi. Kalau kemarin di Surawardi, semakin kita jauh dari cahaya, semakin nanti kembalinya susah. Ilaihi roji'unnya semakin berat. Terus suluk, ya banyak sekali puisi-puisi yang konotasinya suluk. Di situ cuma saya singgung 2 bait. Ada tirai yang berlapis-lapis, pakaian mahbub yang kulapis, dan seterusnya. Silahkan dibaca. Perjalanannya itu biasanya sama kayak di ontologi sufi yang lain. Dari alam nasut, terus naik kelas ke alam malakut, terus ke alam jabarut, dan yang terakhir alam lahut. Alam nasut itu kalau di sufi kadang disebut alamul mulk, alamus syahadah, alam jasmani, alam materi. Terus di atas itu ada mental, alam malakut, alam misal, psikis, yang dikejar-kejar oleh psikologi, jiwa. Di atas itu alam rohani, alam jabarut. Ini ta'ayun ke-3. Baru alam lahut, alam ketuhanan. Jadi suluk kita itu naik dari alam nasut, naik lagi ke alam malakut, naik lagi ke alam jabarut, dan puncaknya adalah alam lahut. Kalau sudah di alam lahut, semua yang di bawah ternafikan. Ternafikan tidak dalam arti hilang, tapi sudah menyatu. Karena semakin yang di atas mengandung yang bawahnya, yang bawah tidak mengandung yang atasnya. Oke, itu suluk. Nanti di ajaran-ajaran martabat suju dijelaskan. Suluknya lagi, cirinya kalau di Hamzah Fansuri apa? Tarkut dunia, akan labanya. Menuntut dunia, akan marahnya. Abdul Wahid asal namanya, daim anal haq, akan katanya. Ini pengaruhnya Al-Halaj kelihatan. Kerjanya mabuk dan asyik, ilmunya sempurna faik, mencari air terlalu sodik, di dalam laut bernama kholik. Ini tahap-tahapnya ya. Diawali dari tarkut dunia, tinggalkan dunia, tidak usah peduli. Tuntutlah dunia akan marahnya. Marah itu kekacauannya, bahayanya. Dicuekin aja. Menuju apa? Abdul Wahid, hamba dari yang satu. Kalau sudah sampai di sana, daim anal haq, akan katanya. Itu cuma kata-katanya. Maksudnya apa? Daim di dalam Allah, terus di situ. Kalau sudah daim di dalam Allah, selalu di dalam Allah, analoginya kayak setetes air yang ketemu laut. Setetes air yang ketemu laut, ya setetesnya mesti hilang, tinggal lautnya. Yang ada hanya yang dicintai, mahbubnya. Tidak mungkin orang yang cinta itu egois. Saya sering bilang begitu. Pecinta itu selalu mikir yang dicintai. Kalau levelnya masih tawar-menawar, aku mencintaimu kalau kamu mencintaiku juga, itu belum cinta, masih dagang. Ya, syukur-syukur ada labanya. Ya, cinta itu tidak ada tawar. Kamu kasih apapun nggak masalah. Cintaku tidak berubah, itu cinta. Yang ada di pikiranku bukan aku lagi. Kalau masih ngejar nyari enakku, nyari senengku, nyari puasku, belum cinta.
cinta itu yang bunyi hanya yang kamu cintai. Makanya siang malam ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau ngapain aja ingat kamu, itu berarti cinta beneran. Kalau di warung yang dipikir, wah ini kalau dia senengannya ikan apa ya. Kalau di mall lihat baju bukan nyari untuk dirinya, tapi wah ini kalau dia tak beliin ini mesti bagus. Selalu dia terus. Jam 12 malam sudah tidur belum? WA. Nanti pagi-pagi hari ini mau kemana nih? Terus dia yang dipikir. Itu daim. Dirinya sendiri hilang, yang ada hanya yang dicintai. Kalau kamu jatuh cinta pada Allah juga begitu. Kamu gak pernah ngomong dan mikir tentang dirimu, yang ada hanya Allah. Apalagi Allah itu sangat penyayang pada kita, cepet nyambungnya. Kalau kamu jatuh cinta, gak usah khawatir, Allah lebih duluan jatuh cinta padamu sebenarnya. Cuma selama ini kamu cuekin. Kamu gak pernah nanggepi Allah manggil-manggil kamu tiap hari biar kamu mencintainya. Jadi pasti kebales. Kalau kamu nembak Allah, Allah pasti bales. Iya mesti, tidak pernah enggak. Ya, cuma selama ini kamu nggak pernah nembak. Allah nunggu-nunggu sejak lama, kamu nggak pernah nembak. Nah, kalau sudah jatuh cinta jadi satu, saking suwenengnya, kadang-kadang keluar kalimat-kalimat yang ya memang dicerna akal nggak nyambung. Kayak kamu jatuh cinta sampai bilang, belahlah dadaku, tingginya gunung akan kudaki, lautan ku seberangi, wong renang aja nggak bisa. Itu kan kalimat-kalimat satohat namanya kalau di sufi. Orang ngelantur saking senengnya. Termasuk anal haq, daim anal haq. Jadi membacanya jangan letterlek, saya bilang tadi. Ada konteksnya. Konteks orang yang jatuh cinta. Tidak bisa dipakai orang yang tidak jatuh cinta. Yang bisa pakai harus ngalami sendiri langsung. Tidak bisa. Kalau kamu tidak pernah ngapa-ngapa tiba-tiba Pak anal hak akulah Tuhan prek, tidak begitu. Jadi harus ada lakunya dulu. Ya, jadi ada cirinya. Kalau sudah daim di dalam Allah, kerjanya mabuk dan asyik. Nah, ini bukan koplo ya. Mabuk dan asyik itu ya mabuk Allah, asyik di dalam Allah. Jadi asyik itu kerinduan yang meluap-luap. Pokoknya tiap hari I miss you, tapi pada Allah. Kayak kamu statusmu di WA itu loh, miss you, love you, dan seterusnya. Nah itu asyik. Dan mabuk. Mabuk itu kan teler. Orang mabuk itu kan diajak ngomong gak bisa. Mabuk Allah berarti apa? Yang lain tidak penting, yang ada hanya Allah. Pokoknya hanya Allah saja. Oke, orang yang sudah nyampe level ini, karena dirinya sendiri hilang, yang ada tinggal Allah, maka ilmunya sempurna, faik. Karena dia sudah bersatu dengan yang maha ilmu. Yang bunyi sekarang yang maha ilmu. Kalau dia bicara, Allah jadi mulutnya. Kalau dia berjalan, Allah jadi kakinya. Mencari air terlalu sodik. Ini kebenaran yang sejati, hakikat. Di dalam laut bernama Khalik, di dalam Allah. Oke, jalannya tetap sama. Syariat Muhammad jadi awalnya, ambilkan suluk, ilmu hakikat, yukja bertubuh dan seterusnya. Nafsumu yukja kebunuh, tadi itu sudah. Nah, terakhir ya. Ini tamsil. Ini mungkin yang suka dengan Hamzah Fansuri. Ada banyak tamsil dia. Isyarat-isyarat. Ada isyarat anak dagang. Anak dagang itu ya pedagang. Kita hidup di dunia ini kayak anak dagang, orang bisnis. Kalau dulu kan bisnis itu bisnis keluar daerah, kayak zaman Nabi Muhammad bisnis ke Syam, bisnis itu bisnis. Kita ini di dunia ini kayak anak dagang, mampir sebentar, kita asing di sini untuk mengumpulkan bekal pulang kampung. Syukur membawa laba banyak. Nah, nanti banyak puisinya pakai istilah anak dagang. Hamzah Fansuri, anak dagang, melenyapkan dirinya, tiada sayang. Jika berenang, tiada berbatang. Jika berlabuh pada tempat,
tiada berkarang. Jadi Hamzah Fansuri ini anak dagang, tidak takut-takut melenyapkan dirinya, menaklukkan nafsu ego akunya. Jika berenang tiada berbatang. Berenang, ya kan orang tidak bisa renang itu biasanya kan pegangan batang. Jadi jika berenang tiada berbatang, dia tidak tergantung apapun lagi, hanya Allah tempatnya bergantung. Jika berlabuh pada tempat tiada berkarang, pelabuhannya juga cuma Allah, tidak ada makhluk yang lain. Nah, itu anak dagang, isyarat anak dagang. Ada isyarat anak jamu. Anak jamu itu bukan jamu Nyonya Menir apa jamu itu. Anak jamu, apa ya? Jamuan, kalian ngerti jamu ya? Jamuan makan. Kita ini di dunia ini kayak tamu. Allah yang menjamu. Jadilah tamu yang baik terhadap tuan rumahnya. Oke, tamu kan nggak boleh sakarepe dhewe. Ad-dhaif itu kan kal mayyit. Terserah Allah mau diapain aja, wong aku ini cuma tamu, yang punya rumah Allah. Kesalahan kita selama ini nganggap kita itu tuan rumah, padahal kita cuma tamu. Jadilah tamu yang baik. Nah, banyak di antara kita yang tidak sadar kalau dia tamu. Karena nggak sadar dia tamu, merasa yang punya rumah, terus sakarepe dhewe. Nah, tidak peduli sama yang punya rumah. Anak datu. Anak datu itu ya, datu itu ratu, anak raja karena kita hambanya Allah. Anak ratu. Orang Uryani tadi, manusia yang telanjang. Ada syairnya yang judulnya Syair Burung Pingai. Di situ ada kalimat unggas kudusi. Unggas kudusi itu burung suci. Ini istilah yang banyak dipakai oleh tokoh-tokoh sufi. Burung perlambangnya roh suci, unggas kudusi itu banyak. Jadi unggas kudusi itu bukan unggas dari kudus. Jadi burung suci. Bahkan nanti kalau baca di tulisannya Anne-Marie Simmel itu, beberapa torekot itu cara dia milih mursyid itu pakai burung. Jadi kalau ada mursyid yang meninggal, terus murid-murid yang utama ini dikumpulkan di satu tempat di lapangan, terus ada burung yang dilepaskan. Burung ini hinggap di siapa, dialah mursyid selanjutnya. Nah, besok kita pakai itu ya. Kalau saya berhalangan takmirnya bawa burung terus dilepas, nanti hinggap di siapa harus ngisi. Oke, yaitu unggas kudusi. Dan dia juga sering pakai namanya, Hamzah miskin, Hamzah urib, Hamzah fakir, dan seterusnya. Itu mengekspresikan dirinya, tapi tidak dengan cara membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya. Tetap dalam konteks menampilkan pengalaman rohaninya demi orang lain pasti. Karena sufi itu kalau dia pingin enak sendiri, ngapain capek-capek ngajarin orang, ngasih tahu orang. Saya bilang tadi bebannya double. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.